2025 PMGC ini dia Miramar. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan game yang terakhir dan pesawat pengudara berangkat dari arah El Azahar menuju ke arah Minas Del Star. Drop zone dari Alter Ego dimudahkan untuk garis pesawat di match yang terakhir. Semoga ada kemudahan juga untuk Alter Ego karena sekarang mereka tertahan di peringkat ke-7 dengan 97 total poin. Gak jauh sebenarnya jarak mereka untuk bisa mengejar The Xavier, untuk mengejar DRX. Tapi untuk mengejar ke arah Thundertalk butuh effort yang lebih ekstra lagi. Butuh chicken dan juga butuh banyak elimination yang mereka harus dapatkan di match terakhir ini. Hanya posisi DX dan DRX yang paling possible kalau mau dikejar oleh Alter Ego Ares. Alter Ego akan turun kembali di area mereka dan kembali akan berseteru dengan Alpha 7 karena kita masih sangat ingat Delmar diambil oleh Alter Ego, area Chubacera diambil oleh Alpha 7 dan pada akhirnya satu pemain diambil tadi. Oh, bukan Alpha 7 tadi yang dihadapi oleh Alter Ego, tapi tim APG yang tadi dihadapi oleh Alpha 7. Sekarang gantian Alpha 7 yang dihadapi oleh Alter Ego setelah tadi Alter Ego berhadapan dengan APG dan kita menuju ke area dari zona di sebelah kiri. Delmar yang akan didapatkan oleh zona. Belum terpantau adanya fight di awal, tapi kita melihat map top performers APG tanpa ada pemain Alpha 7 di dalamnya. Sekarang kalau dari segi hitungan Ulf sudah ada di atas pemain APG yang membuat APG mau tidak mau harus punya poin yang lebih tinggi dibandingkan dua rival mereka untuk menjadi juara atau winner chicken dinner. Kalau poinnya lebih sedikit tapi tetap dapat WCD, dia yang akan menjadi juara. Atau yang atas pada mati lampu Thundertalk Chicken ngebalap poin dari Alpha 7. Itu juga masih bisa menjadi malapetaka untuk tim-tim yang sekarang ada di barisan top 3. Kalau gue lihat-lihat sadarnya gue itu dari kalau live chat. Bisa jadi Thundertalk nih. Ternyata pas gue cek ya selisih 10 poin. Sebenarnya jarak 10 poin itu satu match bisa digapai. Cuman kan tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya adalah Thundertalk harus chicken, jumlah eli mereka harus banyak. Habis itu Alpha 7 sama APG nggak nambah banyak poin, sehingga bisa dikejar oleh Thundertalk untuk disabet gelar juaranya oleh Thundertalk. Dan mereka lah yang akan mendapatkan titel Best Team untuk 2025 in the world. Waduh, best team dunia bro. Kalau memang itu terjadi, sangat luar biasa ya, respect sekali untuk tim dari China, tim dari PL yang masih kerja ekstra keras. Dan pastinya satu nama yang akan mencuat setelahnya adalah King yang akan mulai dipertimbangkan untuk menjadi GOAT-GOATannya PUBG Mobile. Karena sejauh ini kalau ngomongin GOAT-nya PUBG Mobile, King itu tidak pernah tersebut atau sangat jarang sekali ada pemain yang menyebutnya, ada penonton yang menyebutnya. Tapi dengan 3 kali gelar juara PMGC, kalau emang Thundertalk yang juara nanti, akan membuat King lebih diperhitungkan lagi. Meula Lazarus dari tim Vampire menggunakan satu kup RB untuk kita saksikan. Dua pemain yang masih tetap bersama dengan Flash. Asia Tenggara memang memiliki 5 wakil dan menjadi region dengan wakil paling banyak, namun 2 diantaranya ada di peringkat 2 paling bawah. 3 diantaranya ada di 5 paling bawah, yang mana memang jumlahnya banyak perwakilan Asia Tenggara, tapi tidak ada di 5 besar. Ya, dan kalau kita ingat sebenarnya hari pertama tuh potensi tim-tim dari saya tinggi banget Sans. Kayak Flash, Alter Ego, terus DX juga sempat perform di hari yang pertama. Bahkan EA juga memberikan beberapa kejutan untuk sering masuk menuju ke late game. Tapi habis itu hari kedua, balik lagi ke obrolan kita di awal-awal tadi, melempem mereka semua, turun performnya mereka, makanya bisa kebalap oleh tim-tim lain. Bahkan dropnya tuh bener-bener drop banget, yang saat ini hanya tergendong oleh DX dan juga Alter Ego yang nyangkut di peringkat 6 dan 7 dengan 104 dan juga 97 total poin. Sementara tim-tim lainnya mulai merosot ke arah bawah seperti EA, VPE dan juga tim Flash. Sementara Regnum Karya yang saat ini sedang membangun pergerakan rotasi mereka juga cukup dekat dengan Vampire yang bermain di area pertigaan. Dan ini dia APG yang sempat memberikan kejutan untuk masuk dan menyentuh match point, tapi belum ada smash yang bisa mereka mainkan. Sampai akhirnya datang Ulf
untuk masuk dalam perhitungan tim-tim yang sudah bisa mendapatkan match point. Regnum Karya akan mengganggu beberapa fokus setup dari arah tim APG, membuat APG tadi beberapa anggotanya akhirnya ngacir, regroup menuju ke arah tengah dari Cuma Cera, dan Regnum Karya masih berpikir mau masuk dari bagian mana nih? Seberangnya Cumcer kah? Ngambil perkotaannya kah? Ada banyak strategi yang harus mereka perhitungkan, termasuk gerakan-gerakan dari DRX yang lambat laun makin turun peringkat mereka. Ya, dan semakin mengkhawatirkan ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh DRX yang sebenarnya mereka sangat kuat saat bermain di Miramar. Ingat, Miramar yang dimenangkan oleh DRX di hari yang pertama adalah buktinya. Dan kemarin mereka juga bermain dengan begitu stabil. Tapi keadaan yang sangat berbeda memang selalu terjadi di hari yang ketiga Grand Final. Apapun Grand Finalnya, apapun tahapannya, apalagi kalau tahapannya sudah Global Championship seperti ini. Vampire kehilangan kembali satu pemain kunci mereka, Tonike hilang lagi. Tidak bermain di PMSL, tidak bermain di Liga PMGC, langsung main di Grand Final, membuat Tonike agak-agaknya tidak bisa keep up dengan apa yang terjadi di Battleground dan membuat dia justru harus pulang cepat di match terakhir. Ya, mungkin faktor dari apa ya, bebannya juga kali ya, sebagai tuan rumah juga, terus kurang pemanasan karena langsung main di area Grand Final, nggak merasakan atmosfer yang ada di Gauntlet ataupun di Group Stage dan juga Last Chance, makanya ngebuat dari Vampire sendiri secara perform benar-benar tidak maksimal. Ini jauh dari ekspektasi orang pada umumnya untuk posisi dari Vampire yang sekarang ada di bagian bottom 2. Dan Kara yang sempat menjadi tim yang sering diobrolin, termasuk dari Lil Anang yang memprediksi move juga prestasi bagi tim Kara. Walaupun sempat dia bilang agak sedikit overrated juga, tapi Alter Ego akhirnya membuka genderang perang mereka, mendapatkan satu main tadi. Masih belum bisa terkonversi menjadi elimination yang masuk ke arah tim dari Alter Ego sendiri. Dua pemain ini terjebak karena mobil mereka terguling. Ada satu upaya push yang dilakukan oleh Alter Ego. Rosemary yang ditugaskan untuk menusuk ke depan sana. Ada satu buah granat yang dilemparkan. Moana masih menjadi jangkar di bagian sebelah kanan, sementara Rosemary mendapatkan follow up. Dua rekan lainnya mendekat berjaga seorang Rosemary. Buah lemparan utility akan berbahaya bagi Rosemary, tapi untungnya Rosemary bisa menghindari utility tersebut. Bahkan juga dilakukan proning shoot dari King menuju ke pemain Alter Ego yang sedang bergerak tadi. Krypton masih bisa dikendalikan fight ini. Snape juga memberikan tekanan. Moana datang membackup. Krypton perlahan namun pasti pemain-pemain Alter Ego regroup dan membuat Thundertalk semakin terjepit posisinya. Walaupun memang kalau kita lihat Sing akan menghadapi ini sendirian karena Sing menjadi pemain paling dekat. King tidak akan bisa membackup Sing. Apakah akan mati lampu? Ditabrak dong! Yang nge-split, Snap ditabrak sama pemain dari arah tim Thundertalk, tapi Snap berhasil memenangkan fight tersebut. Sitting ditumbangkan, bahkan King juga diamankan. Thundertalk, syarat dan ketentuan ternyata benar-benar berlaku untuk mereka bisa mendapatkan title champion di 2025 PMGC, dan Sing selesai. Alter Ego mengubur harapan Thundertalk untuk menjadi juara di 2025 PMGC. Dari catatan gua, selama Alter Ego bermain di hari yang terakhir, ini adalah kemenangan fight tim mereka yang pertama terjadi di hari ini. Karena Alter Ego sepanjang match pertama, match kedua, match ketiga, elim-elim yang mereka dapatkan kebanyakan adalah elim-elim bukan fight 4 lawan 4 yang seperti yang tadi kita lihat. Walaupun memang pada akhirnya elimnya tidak sampai 4 yang didapatkan oleh Alter Ego ya, tapi ini adalah akhirnya ada koordinasi yang berjalan dengan baik dan juga ada individual skill yang ditujukan oleh Snap menuju ke pemain yang tadi nabrak ke arahnya. Sebuah hal yang begitu baik, permainan yang cukup lepas ditujukan oleh Alter Ego di match terakhir. Sitting tadi Sans yang battle dengan Snape, tapi untungnya Snape yang berhasil memenangkan battle tersebut. Itu sebenarnya kuncian tuh. Kalau Snape-nya kalah, mungkin bisa di counter balik dari posisi dari Alter Ego karena jangkarnya Alter Ego ter-take down. Untungnya Snape berhasil menang sebuah beban yang terpikul dengan baik oleh seorang Snape. Dan kita harus move on karena sekarang masih masuk menuju ke mid game, di mana kali ini Wild dari Regnum Karya melihat pergerakan dari seorang Kraken masih dikeker dari jarak yang begitu jauh, tapi Vampire di sisi lain bisa memotong rotasi dari tim Kara. Lewis menjadi santapan untuk Vampire, tapi Vampire bayarannya mahal banget karena mereka harus kehilangan dua anggota mereka demi mendapatkan satu elimination.
Empire tetap tertahan di peringkat nomor 15 dan ini kembali menambah rentetan tim yang berstatus sebagai tim tuan rumah tanpa main di liga, tidak pernah on perform di grand final. Dimulai dengan Alter Ego di 2022 karena itu pertama kalinya ada tim yang statusnya sebagai tuan rumah. Alter Ego di 2022 hashtag 14, S2G di 2023 hashtag 11. Paling parah memang Guild di 2024 kemarin hashtag 16 dengan Lord Wagner kalau kita masih ingat, yang juga menjadi ancaman untuk tim Regnum Karya di area Miramar. Sekarang hashtag 15 oleh Vampire. Jadi nggak pernah lebih dari top 11 untuk tim-tim yang berstatus sebagai tuan rumah. Tahun depan kita akan melihat Turki kembali akan jadi tuan rumah PMGC dan pastinya akan ada tim tuan rumah yang dimiliki oleh Turki. Perjalanannya semakin seru untuk dilihat dan semakin banyak tim yang kayaknya nggak usah tuan rumah deh kalau kayak gitu, mending main di liga dengan rentetan-rentetan yang sudah kita lihat. Iya, sebenarnya plus minus sih jadi tuan rumah sih. Ada benefit untuk ngamanin satu slot grand final sebagai host country. Tapi minusnya ketika lo terpilih menjadi host country-nya adalah lu nggak ngerasain vibes-nya dari awal, Sans. Plus minus sebenarnya. Plusnya adalah lu ngamanin satu slot buat negara lu di babak grand final. Minusnya adalah tim yang ngedapetin slot di grand final pertama kali itu, ya lu nggak ngerasain vibes-nya untuk di BMGC-nya dari awal. Di saat tim lain udah panas, lu baru manasin ketika udah masuk menuju ke arah grand final. Ya, kita bakal saksikan perjalanan di 2026 nantinya akan seperti apa, karena sudah diumumkan untuk PMGC next-nya akan tertuju ke negara mana. Yang kita saksikan sekarang adalah tujuan dari Mad Bulls yang akan menyeberang melalui sebuah jembatan di mana mereka mengekor pergerakan dari Dipleskia yang tidak ada yang tumbang dari beberapa percobaan yang dilakukan Mad Bulls untuk menculik dari arah belakang. Bahkan Regnum Karya tidak ikut join, malah Dipleskia tabrak percobaan kompon dari tim Flash dan Chips mendapatkan Sius dan Win juga langsung diamankan begitu saja. Nolbu bahkan juga bisa mendapatkan Tops, hanya tinggal satu pemain terakhir dari tim Flash yang ada di arah atas dan Flash lenyap. Under 10 second mereka lenyap. Flash sudah pasti akan berada di peringkat paling bawah dengan keadaan seperti ini. Perjuangan dari Flash dari PMNC menuju ke PMSLCA, menuju ke PMGC Liga sampai last chance dan berakhir di grand final. Memang ditutup dengan hashtag 16. Namun siapa lagi tim PMNC yang bisa sampai ke grand final PMGC kalau bukan Flash dan juga GOAT? Hanya dua tim itu saja. Kita geser lagi ke arah yang lain. Ini fight yang akan sangat berdampak di title MVP nanti karena ada Amorim berhadapan dengan Rosemary. Namun Krypton Moana menjadi confirm elimination. Lontaran utility juga berbahaya, sudah dilomparkan tadi. Rosemary bersama dengan Snape masih bertahan. Amori dan juga Mark juga bertahan di posisinya. Berbagi area atas dan bawah Alter Ego dan juga Rico Infinity. Sementara Alpha 7 sedang direpotkan dengan pergerakan-pergerakan dari tim Kara yang saat ini masih berputar-putar di sekitaran dari Alpha 7. Gue melihat adanya motivasi-motivasi yang sedang mereka bangun dari segi mentalitas dari brief yang dilakukan oleh Alpha 7 di backstage untuk jeda antar gamenya. Yang tadi sempat gue lihat hal tersebut di story dari Level Up ID. Dan Alpha 7 kali ini yang sudah mulai membangun pergerakan-pergerakan mereka di arah in-game. Tapi di sisi lain Rosemary bisa mendapatkan satu momen dari Rico Infinity. Amori berhasil ditumbangkan begitu saja. Battle MVP terjadi antara Rico dan Alter Ego. Namun jangan lupakan masih ada pemain APG yang juga bisa menjadi MVP. Masih ada pemain Ulf dan juga Alpha 7. Karena kemungkinan besar yang jadi juara juga punya player terbaik di turnamen tersebut. Sudah terbukti dari beberapa turnamen PMGC ke belakang. 2 PMGC berturut-turut MVP-nya datang dari tim yang mendapatkan gelar juara. Nolbu di tahun lalu dan juga Ziol di 2 tahun sebelumnya atau di 2023. Revo dari Alpha 7 menjadi salah satu pemain yang kayaknya bisa kita bilang calon MVP dengan apa yang sudah dia tunjukkan sepanjang turnamen ini. Elimnya juga tinggi walaupun dibantu juga dengan Obscure yang tidak kalah tinggi dari segi eliminasinya. Justru Karileho yang memang kalau kita ngomongin elim tidak terlalu terasa di PMGC kali ini, tapi dampak di dalam gamenya tetap besar. Tetap besar pastinya dari dampak-dampak yang dilakukan atau diberikan oleh setiap pemain. Tapi Ziol tiba-tiba bisa mendapatkan posisi dari Alter Ego dan Snape terculik begitu saja ketika Alter Ego terlalu fokus dengan posisi dari Rico Infinity. Hashtag 14 untuk match yang terakhir ini.
yang didapatkan oleh Alter Ego Ares. Kalau misalkan AE emang bener-bener mentok di peringkat ke-7, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena masih ada potensi di Plus Kia bisa kebalap pergerakan poin dari Alter Ego, karena di Plus Kia masih bertahan dengan 4 anggota mereka. Peringkat 7 itu ngebawa pulang di grand final 67.500 USD. Berapa tuh kalau dirupiahin? Coba komen di kolom live chat. Namun respect pastinya untuk Alter Ego. Nice try Alter Ego di grand final pertama dari Rosemary, Alpha, Moana, Snape. Mereka juga sudah berjuang dengan luar biasa. Krypton, ini juga grand final pertama untuk dirinya. Mereka sudah berjuang dengan luar biasa. Hashtag 7 bukanlah sebuah kegagalan. Hashtag 7 adalah sebuah prestasi, sebuah pencapaian untuk Alter Ego. Karena hashtag 7 adalah peringkat terbaik Alter Ego sepanjang masa di PMGC. Sebuah tembakan terjadi, Top sedang berduel untuk bisa memenangkan fight ini. Namun apa daya, APG masih terus berjuang dan kesulitan. Ziol menjadi harapan terakhir. Lemparan utility terlalu matang Ziol dan masih terus ditarik ulur oleh Morman. Bahkan ada balasan dari Morman sedang dipersiapkan, akan dilontarkan. Ziol dalam posisi berbahaya, meledak. Ziol hampir saja diledakkan dan hampir dipulangkan. Ini momen-momen yang membuat Top dejavu, karena Top sempat mengalami hal seperti ini di Grand Final PMGC Turki. Top sempat harus menghadapi fight dan dia gagal. Sekarang Ziol yang akan menjadi algojonya, Ziol yang menjadi harapan terakhir, dan sulit untuk kita membayangkan APG gagal di fight ini. Karena dengan gagalnya APG mendapatkan elim tinggi, maka peluang UF, peluang Alpha 7 semakin tinggi. Kalau ini mati lampu, champion kita hanyalah tinggal Alpha 7 dan juga UF yang akan memperjuangkan match yang terakhir ini. Ziol akan cabut menghindari satu angle yang dimiliki oleh tim lawan. Berhasil menutup angle dari arah sebelah kiri, tapi dari arah depan ada The Xavier yang bisa saja mengganggu fokus dari seorang Ziol. Tapi dia benar-benar ngumpet di satu sudut tepi jalan, menutup angle dari kanan dengan mobil yang dia punya. Tapi Morman ada di belakang dari APG. Morman langsung gaspol. Dia nggak ngecek ke arah pinggiran jalan, sementara Lamborghini di bagian lain bisa mendapatkan satu pemain begitu saja. Posture ditumbangkan, dan EA masih ada 2 pemain lagi yang akan ngekor dari arah belakang. Ziol masuk perjalanan mobilnya, dia pindah, dia nembak perjalanan Arena, dan EA mengincar posisi dari APG. Ziol memasak smoke granat, kosmet bakal terjadi, tapi ada satu molotov yang dilemparkan ke arah depan sana dan mati lampu. Arena menjadi mimpi buruk di game yang terakhir untuk APG. Kembali gagal Top untuk mendapatkan gelar juara. Kembali harus mengubur mimpinya Top. Pemain yang sangat luar biasa secara individu, pemain yang sudah mendapatkan gelar MVP PMGC, namun gelar juara belum kunjung didapatkan oleh pemain spesial tersebut dari Mongolia, dan akan diperebutkan oleh UF atau Alpha 7 saat ini. Arena adalah tim yang berada di peringkat nomor 11. Namun Arena adalah sosok antagonis yang membuat Mongolia harus tertunduk lesu di Grand Final PMGC untuk sekian kalinya. Gila, EA ya, sekalinya susah naik ke papan atas, porak-porandain aja tim-tim yang lagi rebutan posisi champion. ULF masih ada 3 anggota mereka setelah 1 anggota mereka terculik, dan sekarang korban berikutnya kah untuk EA, karena ada Alpha 7 yang sudah mulai melakukan screening di mana Guizhou akan naik menuju ke arah bukit ini. Ternike akan melipir mengamankan area lower ground, sementara Joker ada di arah atas. Bait move yang dilakukan oleh Ternike tidak memancing Guizhou untuk naik lebih tinggi lagi. Ini battle yang terjadi di arah utara. Kok tiba-tiba ada UF juga? Ini utara bakal menjadi saksi. Yang lolos dari bagian utara itu adalah tim yang menurut gua akan menyabet champion di PMGC ini. Regnum, kesulitan mereka. Regnum Karya tahun lalu hashtag 2 sekarang justru berada di peringkat nomor 8 dan masih bisa digeser oleh D Plus Kia. Harus menyesali hari yang ketiga, 3 match pertama tanpa adanya poin, dan Regnum Karya turun terlalu jauh dari peringkat nomor 4 di hari kedua ke peringkat nomor 8 di hari yang ketiga. Alon-alon Obscure melihat dan mendengarkan langkah-langkah informasi di bagian sebelah kiri, dan Obscure bisa mendapatkan Ternike. Ada 1 granat yang dilemparkan, tapi Joker tertangkap dari bagian belakang karena DX join the fight menjadi third party. Alpha 7 terselamatkan dari momen lock yang dilakukan
oleh E-Arena. Tapi PR mereka masih cukup banyak. Masih ada DX yang punya vision ke arah Alpha 7. Sementara Mad Bulls akan coba untuk meretake tepat dari tim DRX yang ada di dalam rumah ini. Tidak banyak langkah yang dibuat oleh DRX, membutakan informasi untuk Lemon yang sudah mondar-mandir tadi mengintip ke jendela. Tapi ada satu granat yang akan coba dilemparkan, dipantulkan tipis melalui kusen jendelanya, bakal meletup tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown. Malah QXCCC yang berhasil diamankan karena D+Kia mendapatkan vision dari arah yang lain lagi. Bahkan QXCCC dipulangkan. Still elimination DX yang bisa mendapatkan elimination tersebut. 3 pemain yang lain dari DRX masih tertahan. Cisei akan menyambut kedatangan dari pemain Mad Bulls. Through the smoke yang gagal, malah Lemon bisa mendapatkan satu pemain tersebut. Cisei tumbang. Masih ada 2 lagi di lantai 2. So easy dalam kondisi low health. Molotov dilemparkan untuk memberikan delay, tapi Cisei sudah dipulangkan ke arah lobby. So easy bisa mendapatkan satu, bahkan Tulika juga tumbang. Gragas nafsu. Itu yang terjadi di kubu pemain-pemain dari Mad Bulls. Revive-nya berhasil, tapi DRX juga berhasil melakukan delay push yang dilakukan Mad Bulls ke lantai 2. Menarik sekali, zona akan menyulitkan dua tim yang memiliki calon juara di atas. Di area utara kita menuju ke tempat yang lain ya. Kita menuju ke kembali fight antara DRX berhadapan dengan Mad Bull. Upaya dilakukan oleh salah satu pemain. So Easy mendapatkan satu pemain, mencari yang kedua, berganti dengan M4, namun So Easy gagal. Hyunbin, inilah waktunya untuk Hyunbin bisa mendapatkan satu pemain yang ada di atas sana. Hyunbin keluar lagi dan masih berdasa 1 melawan 1. Pusher atau Hyunbin yang akan mendapatkan kemenangan dari fight yang begitu intens ini. Hyunbin berani dia untuk masuk kembali menjajal di percobaan yang kedua, namun Pusher sudah memiliki sebuah DBS, satu senjata yang kalau langsung kena masuk 100% SP-nya pasti akan langsung terjadi end menuju ke DRX. Sudah dipersiapkan 14 peluru dan akan berhadapan dengan UMP dari Hyunbin. Yang perlu dilakukan Hyunbin adalah menjaga jangan sampai terjadi close combat, karena jika close combat selesai sudah, Hyunbin tidak punya shotgun, dia punya 2 senjata auto. UMP memang senjata yang sangat enak untuk close combat, tapi jika lawannya DBS bukan senjata yang apple to apple di meta sekarang, maka Hyunbin harus sadar diri dan itu yang sedang dia lakukan. Hyunbin perlu untuk melemparkan sedikit utility agar memancing Pusher datang dan masih kucing-kucingan. Hyunbin tidak ingin melawan DBS ini. Hyunbin bermain pintar, bermain dengan EQ gameplay yang dia miliki dan naik kembali ke atas saat sudah mulai terkena low SP. Ngambil DBS berarti Hyunbin berani untuk menghadapi satu pemain di atas, dan inilah dia momennya. Hyunbin sudah mempersiapkan 14 peluru DBS, akan dihadapi, akan ditembak. Berduel DBS berhadapan dengan DBS by one yang terjadi di fight yang begitu intens di match terakhir Grand Final 2025 PMGC. Masih digoyang kembali, belum berhasil. Pusher atau Hyunbin, dan tembakan tersebut gagal ternyata, padahal angle-nya terbuka tadi. Pusher fokus dia di fast cam-nya dan kita harus geser sejenak sebelum kita mengetahui hasil dari Hyunbin dan juga Pusher. Masih masuk, dipancing lagi, maju mundur perlahan, tapi masih belum kita ketahui siapa pemenangnya karena Pusher memilih mundur sejenak. Pusher tinggal 8 pelor shotgun atau 8 pelor DBS yang tersisa, dan sekarang battle terjadi di bagian luar dari compoundnya. Tapi please balik lagi ke arah sana, gue gak ingin melewatkan momen tersebut. Dan Levis dari bagian lain, malah The Xavier yang bisa mendapatkan Hyunbin. Tersisa, aduh, kentang banget Sans, kentang. Tiba-tiba DX dong yang bisa memenangkan battle tersebut. Dan sekarang akan ada close combat battle terjadi antara DX dan juga D+Kia. Sama-sama saling menjatuhkan Lamborghini itu menggunakan seorang Nolbu dengan menggunakan M4-nya. Ada Revo di bagian atas yang bakal mengintip, dan Levis tumbang di tangan seorang Revo. Battle yang sedang terjadi, fokus yang diganggu oleh Alpha 7 dan D+Kia diselamatkan karena Alpha 7 join menjadi third party. Ada 1-1 granat yang akan dilemparkan berjumlah D+Kia. 1, 2, 3, 4, 5 granat dilemparkan. 4 dan 1 molotov dilemparkan, tapi granat berikutnya bakal segera menyusul, tapi masih belum bisa mendapatkan pemain dari D+Kia.
Dan di saat kita fokus ke dalam fight, Ulf sudah pulang ke lobby, yang mana berarti Alpha 7 resmi menjadi juara 2025 PMGC. Sebuah penantian panjang dari Alpha 7, kegagalan dari Alpha 7 di PMWC 2025. Gagal Alpha 7 di PMWC menuju ke Grand Final. Namun saat mereka melakukan transfer gemilang, Guizhou ditransfer ke sini, Obscure ditransfer ke sini, dan jangan lupakan ada juga coach baru mereka yang sudah ditransfer, Dadin, untuk membuat Alpha 7 pada akhirnya menjadi juara dunia. PMGC 2025 didapatkan oleh Alpha 7. Alpha 7 hanya tinggal menunggu saja momentum mereka untuk bisa mengangkat piala mereka di 2025 PMGC. Dan kali ini mereka ingin menuntaskan mungkin dengan chicken yang bisa mereka dapatkan, karena sekarang mereka sedang mengkontes DK yang cukup dekat dan Nolbu tumbang retakan Obscure. Granat dilemparkan, Nolbu masih terselamatkan, tapi Osal masih bersembunyi di arah dari sebuah gudang dewa. 1 lebih 1 util kembali lagi dimainkan, tapi Osal masih bisa bergeser sedikit. Ada 1 granat balasan dari Favian yang bisa mendapatkan Guizhou. Tumbang 1 pemain dari Alpha 7 dan Zona akan segera menutup sempurna. Revo pun melakukan healing dengan cepat dan Karyl Home menyelamatkan Guizhou di waktu yang mereka punya saat ini. Favian memasak granat di cancel, tapi Obscure bakal commit untuk melemparkan granatnya dan hanya mencicil health ball dari Favian, tapi Favian juga bisa mendapatkan 1 pemain dari Alpha 7. Sal dengan sebuah granat tersebut, dia berharap ada 1 ledakan jadi sebuah confirm elimination. Guizhou pulang, lemparan utility kembali akan dimainkan, dan Alpha 7 tidak hanya menjadi juara, mereka ingin menutup cerita ini dengan sempurna, yaitu winner-winner chicken dinner. Jika bisa ditutup dengan WWCD, pastinya akan menjadi cerita yang sempurna bagi Alpha 7. Namun keadaannya sulit bagi mereka, bahkan terbakar. Osal membatasi pergerakan Karilho. Sang juara bertahan tidak ingin Alpha 7 punya cerita yang sempurna. Mereka ingin membuat Alpha 7 pulang. Juara memang didapatkan oleh Alpha 7, namun winner-winner chicken dinner nanti dulu, karena di plus Kia masih berada di posisi yang begitu menguntungkan untuk bisa mendapatkan pemain terakhir. Dan betul saja, juara bertahan memulangkan sang juara baru PMGC. Masih ada 4 tim yang tersisa kali ini, bahkan di plus Kia berhasil menjabat 10 elimination, dan Alpha 7 terhenti di angka 5 elimination. Tapi kali ini momen agak sedikit terdelay karena Kara masih belum berani untuk maju, bahkan Goat masih berada posisinya, dan CEO terspot pada Pusher kali ini bisa mendapatkan 1 pemain dari tim Kara. Disabet langsung, ingin di-confirm eliminationnya dan berhasil. Dan Pusher juga sadar di belakang mereka masih ada bayang-bayang dari D plus Kia. Tidak sembrono untuk langsung maju begitu saja, karena Bad Pulse hanya tersisa Pusher saja, the last man standing yang sudah mulai dikunci oleh pemain-pemain dari DK. Pak tim yang memang sedang berupaya sangat keras. Ini adalah tenaga terakhir yang mereka miliki, sisa-sisa buah pemikiran mereka, sisa-sisa tenaga mereka, dan sudah mulai menangis. Karilho terlihat akhirnya berakhir dengan begitu sempurna bagi dirinya. Kemenangan yang sangat terasa, tidak perlu elim tinggi untuk bisa menjadi juara. Yang diperlukan adalah kerjasama tim, dan nampaknya itu yang sedang dirasakan oleh Karilho saat dia sedang menjadi bocil kematian, saat dia sedang menjadi pemain yang terus mendapatkan elim-elim tinggi di setiap turnamen, menjadi MVP, tidak dapat juara. Namun saat dia mau bermain mundur sejenak di pos belakang, justru gelar juara ada di tangannya. Dan kita kembali fokus menuju ke Kara yang saat ini sedang dalam perjuangan. Revo, Karilho, Mafioso adalah 3 pemain legend yang dimiliki oleh Alpha 7, dan cukup panjang loyalitas yang mereka miliki di tim tersebut. Masih berlangsung bang, jangan langsung dioper dong main campnya. Masih ada 4 tim yang berjuang untuk memperebutkan placement terbaik mereka di overall leaderboard. Dan Nobu masih memberikan tracking fire-nya karena pemain-pemain dari tim Kara masih belum bisa meledakkan mobil tersebut, masih penasaran, dan akhirnya Nobu bisa mendapatkan 1 poser. Diamankan bang, belum kelar matchnya bang, belum kelar matchnya. Memang benar Alpha 7-nya juara, tapi please ini belum selesai. Kita masih harus melihat siapakah yang bisa mendapatkan winner chicken dinner di match yang terakhir.
Momen harus sudah tersaji di camp yang ada di layar kaca kalian, tapi Pusher masih mempertahankan posisinya untuk kejauh ini. Granat dari Deka masih belum bisa mendapatkan satu pemain terakhir dari Mad Bulls, bersembunyi dengan sangat baik. Bahkan Favian merespon keberadaan dari tim yang ada di kanan mereka juga. Kali ini Marso mulai keluar dari persembunyiannya, melihat pertukaran sebelah kiri ada God Killer yang berhasil diamankan begitu saja. Tinggal Vic yang tersisa untuk God yang bersembunyi di samping sebuah truk. Upaya untuk berhasil mendapatkan satu pemain. Marso akhirnya pulang. God bersama Mad Bulls dan juga D plus Kia. Ini akan jadi satu winner-winner chicken dinner yang begitu berarti jika D plus Kia mendapatkannya. D plus Kia melemparkan utility Miramar di match terakhir memang selalu menguntungkan bagi D plus Kia. Akan kita lihat 3 hari berturut-turut D plus Kia mendapatkan WWCD di match yang terakhir. 3 kali Miramar. Jago sekali D plus Kia saat bermain di Miramar, namun sayangnya hanya Miramar yang terakhir. Dan betul saja D plus Kia menutup Grand Final 2025 PMGC dengan winner-winner chicken dinner. Namun juara tetap didapatkan oleh Alpha 7 dan respect untuk Revo yang baru saja kehilangan orang tuanya, baru saja kehilangan ibunya di Grand Final PMSL Amerikas, tapi dia tetap bermain di Grand Final tersebut dan ini adalah kado untuk ibunya. Please welcome our champion 2025 PMGC Alpha 7 Esports champions! The 2025 PUBG Mobile Global Championship, it has been won. What an incredible journey. What a dominant performance. And what a moment in PUBG Mobile history. Look at their faces, the elation. They can't believe it. Taking a moment here on stage before lifting that trophy